Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang yang sangat pemalu, dan malu bagian dari akhlak yang mulia. Rasulullah bahkan lebih malu daripada perawan di tendanya, dan beliau memuji orang yang memiliki rasa malu dengan sabdanya, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik. Hadis riwayat Muslim. Di kalangan Bani Israel, laki-laki boleh mandi tanpa busana di tempat terbuka secara bersama-sama. Nabi Musa tidak mau ikut mandi bersama karena rasa malu yang besar pada dirinya. Dia tidak mau menampakkan kulit dan auratnya. Maka beredarlah berita hoax, gosip di masyarakat ketika itu, bahwa Nabi Musa tidak mau ikut mandi bersama-sama dengan mereka disebabkan adanya cacat di tubuhnya, atau penyakit kulit yang menjijikkan, atau cacat lain yang tidak ingin diketahui orang lain. Gosip dan tuduhan ini tentu sangat menyakiti Nabiullah Musa alaihissalam, dan Allah tidak rela akan hal tersebut. Gosip seperti ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada seorang rasul, karena seorang rasul di mata manusia harus tampil menjadi contoh sempurna tanpa cacat, baik dalam bentuk fisik terlebih akhlak. Allah hendak membebaskan Nabi Musa dari gosip murahan dan tuduhan dusta ini. Maka pada suatu hari Nabi Musa pergi mandi sendiri seperti biasanya. Nabi Musa meletakkan bajunya di atas batu. Ketika Nabi Musa selesai mandi dan ingin mengambil bajunya, batu itu terbang membawa bajunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa batu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bergerak saja tidak mampu, apalagi terbang. Tetapi kalau Allah menghendaki, maka apapun bisa terjadi. Maka Allah membuat batu tersebut bisa terbang dengan cara yang tidak kita ketahui, demi hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yaitu membebaskan Nabi Musa dari tuduhan orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Musa. Kejadian ini mengejutkan Nabi Musa. Maka dia lari mengejar batu sambil memanggilnya, "Bajuku wahai batu, bajuku wahai batu." Batu itu membawa pergi pakaian Nabi Musa. Tentu ini menjadi pemandangan yang unik dan aneh. Nabi Musa, seorang yang mulia, terhormat dan pemalu, berlari dengan telanjang mengejar batu yang membawa bajunya. Hingga ketika batu itu sampai di depan Bani Israel, mereka pun melihat Nabi Musa yang sehat sempurna tanpa cacat sebagaimana yang mereka tuduhkan. Terbantahkanlah kebohongan yang mereka hembuskan. Batu itu pun berhenti
dan Nabi Musa alaihissalam mengambil pakaiannya dan memakainya. Dia memukuli batu itu dengan tongkatnya seperti orang yang kesal terhadap pencuri. Nabi Musa tentu paham bahwa yang dia pukuli adalah batu, tetapi batu itu telah melakukan kesalahan dengan membawa bajunya. Yang unik adalah bahwa tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu, namun bisa membuat bekas-bekas di batu tersebut. Allah mengisyaratkan kejadian tersebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam pembahasan kitab Ahadithul Anbiya, juga dalam kitab Ghusl, dan juga dalam kitab tafsir. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitabul Fadail, Fadail Nabi Musa, dan juga dalam kitab Haid, bab bolehnya mandi telanjang saat sendirian. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah, yang pertama, kaum Bani Israel dibolehkan mandi tanpa busana meskipun bersama dengan orang lain. Namun dalam syariat Nabi Muhammad SAW hal ini tidak dibolehkan. Boleh mandi tanpa busana, tapi saat sendirian, tidak dengan ramai-ramai. Yang kedua, besarnya rasa malu Nabi Musa alaihissalam, di mana ia selalu menutupi auratnya dan badannya dari manusia, meskipun syariatnya tidak melarangnya. Yang ketiga, para nabi dan rasul tidak terlepas dari fitnah kebohongan orang-orang bodoh yang tidak senang dengan agama Allah, termasuk orang-orang soleh, para dai, para ustadz. Tidak terlepas dari tuduhan-tuduhan dusta orang-orang yang menentang kebenaran, sehingga hal ini membutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan Nabi Musa dari tuduhan keji orang-orang bodoh dengan cara yang unik dan aneh. Secara lahir itu tidak baik, karena Nabi Musa harus lewat di halayak ramai dengan tanpa busana. Tetapi Allah lah sang pemilik hikmah, dan apa yang ditetapkan Allah pasti yang terbaik, meski manusia terkadang tidak memahaminya. Yang kelima, segalanya bisa terjadi dengan kehendak Allah. Batu bisa berjalan, bahkan terbang, dan tongkat kayu bisa memberi bekas pada batu yang dipukul. Semua ini bukan sesuatu yang biasa terjadi, tetapi dengan kehendak Allah semuanya bisa terjadi. Yang keenam, para nabi adalah orang-orang pilihan Allah yang memiliki keutamaan dalam penciptaan dan akhlak, karena mereka lah pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Yang ketujuh, orang-orang terhormat dan cerdas dalam kondisi kaget bisa saja melakukan sesuatu dengan meninggalkan kehormatan dan kecerdasannya, seperti Nabi Musa berlari tanpa busana mengejar batu yang membawa bajunya. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.